Sadarkah kalian, ada sebuah hal yang bisa dikatakan tak wajar, yang hal itu terjadi serempak dan dilakukan oleh para punggawa timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Sebuah pertunjukan dari para pemain diaspora, yang hal itu membuktikan jika mereka diam-diam telah mempersiapkan tiket sesungguhnya untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Revolusi besar tengah menggelora di tubuh timnas Indonesia sejak kedatangan Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong. Kehadirannya bagai angin baru yang meniupkan semangat luar biasa ke dalam diri para pemain diaspora, memacu mereka untuk melampaui batas kemampuan mereka hingga berkali-kali lipat. Jai, Verdonk, Haye, dan kawan-kawan kini berada di bawah sorotan tajam. Mereka dipantau dan dievaluasi tanpa jeda oleh tim kepelatihan, yaitu Alex Pastor dan Denny Lanzar. Apakah mereka akan tetap menjadi pilihan utama dalam skema yang dibangun Alex Pastor, atau ada nama lain yang akan menggantikan mereka? Tekanan semacam inilah yang menciptakan atmosfer kompetisi yang begitu ketat bagi para punggawa Garuda. Pertandingan klub yang biasanya hanyalah seperti pertandingan yang memperebutkan 3 angka, kini bagi para pemain diaspora kita, lapangan hijau telah berubah menjadi medan pembuktian, tempat di mana hanya yang terkuat dan paling konsistenlah yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia. Dan arena pembuktian itu baru saja terjadi, dan itu dimulai oleh seorang Kelvin Verdonk. Verdonk memang merupakan pemain diaspora yang paling stabil dan konsisten dalam bermain baik di level klub. Namun saat laga NEC Nijmegen melawan Fortuna Sittard, Verdonk seperti menjadi-jadi. Verdonk yang biasanya fokus bertahan dan hanya sesekali membantu penyerangan, dalam pertandingan ini seperti menunjukkan sebuah kemampuannya yang tidak biasa. Ya, seorang fullback yang ketika menyerang benar-benar seperti seorang winger. Verdonk seperti menunjukkan sisi buasnya. Coba perhatikan bagaimana Verdonk dari sisi kiri menggempur bertubi-tubi pertahanan tim yang telah membuang seorang Ragnar Oratmangun di awal musim tersebut. Puncaknya tentu saja Verdonk tiba-tiba sudah berada di area pertahanan lawan dan melepaskan tendangan roket yang tentu saja gol semacam itu hanya bisa dilesatkan oleh pemain yang punya power dan akurasi di atas rata-rata. Yang paling menariknya tentu saja ia tak melupakan tugas utamanya. Alih-alih sibuk dan terlena menyerang hingga lupa turun, Verdonk tercatat jadi pemain paling baik dalam menutup serangan lawan dari sisi kanan. Ya, bukan Verdonk namanya kalau merayakan sesuatu secara berlebihan. Saat ia mencetak gol, ia hanya berselebrasi sekadarnya saja. Ia mundur sedikit sambil berlari kecil ke pinggir lapangan dan seperti mau bilang, ayo kita serang dan serbu kembali gawang itu. Ya, si pendiam yang tak banyak ini itu kembali melakukan dan menuntaskan pekerjaannya dengan baik. Pemain yang perawakannya seperti acuh dan seperti tak mau tahu dengan apapun di sekitarnya. Namun tahukah kamu apa yang terjadi setelah itu? Usai laga, ia menyempatkan ke pinggir lapangan dan menyapa fans. Yang bisa kita pastikan itu adalah supporter timnas Indonesia. Melihat dari apa yang Verdonk tunjukkan sejauh ini, rasanya sangat sulit untuk seorang Patrick Kluivert memilih nama lain untuk mengisi posisi fullback kiri timnas Indonesia di bulan Maret nanti.
Kemudian pemain yang membuat lapangan hijau seperti layaknya arena pembuktian ialah kapten timnas Indonesia bernama Jai Itses. Entah kenapa saat melihat seorang Jai ditempa di Serie A, dampak yang terlihat tentu saja pemain ini jelas membawa bagian penting dari kokohnya pertahanan timnas Indonesia. Di Venesia, Jai ini diibaratkan pemain yang paling sengsara. Ya, bagaimana tidak? Coba kalian perhatikan, Jai lah pemain yang diutus oleh pelatihnya untuk menjaga striker paling berbahaya yang dimiliki tim lawan. Kita sudah menyaksikan bagaimana Jai berduel sengit dengan Morata. Jai berduel dengan striker Juventus Dusan Vlahovic, yang bahkan terlihat jelas striker asal Serbia itu sampai memprovokasi Jai. Saking frustasinya Vlahovic ketika ia dimarking oleh seorang Jai. Lautaro Martinez yang tak bisa berbuat banyak. Bahkan sampai seorang Lukaku pun seperti kehilangan tajinya saat dikawal oleh seorang Jai. Dan yang terbaru saat menghadapi Parma, Jai lagi dan lagi bermain sungguh istimewa. Parma hanya mampu mencatatkan 1 gol dan itu pun lewat titik penalti dan harus puas berbagi angka. Dalam laga itu Jai juga kembali membuat sebuah sejarah, yaitu Jai menjadi pemain Indonesia pertama yang mengenakan ban kapten di Serie A. Sebuah pembuktian jika Jai Itses levelnya sudah bisa dikatakan 1 tingkat di atas pemain timnas kita yang lainnya. Walaupun Patrick Kluivert mengatakan tak ada alasan untuk menggantikan Jai sebagai kapten di timnas, namun Jai tampaknya paham. Di era yang baru, posisi center back tampaknya hanya akan diisi oleh 2 pemain. Ada perebutan posisi yang jauh lebih sengit dari sebelumnya. Yang mana saat era Sintayong, kerap kali STY menggunakan formasi 3 center back. Namun sekali lagi, Jai jadi salah satu pemain yang di level klub mampu menunjukkan penampilan yang sangat apik serta konsisten. Pemain yang tampaknya tak perlu lagi bagi Prof. Alex Pastor untuk menganalisis dan berpikir 2 kali untuk memasukkan nama Jai di starting line up timnas Indonesia. Dua profesor yang mulai berpadu untuk menyatukan kejeniusannya. Ya, tampak berlebihan memang. Namun melihat apa yang terjadi saat laga ketika Almere City melawan Heracles, tentu ada hal yang membuat kita sedikit merinding. Ya, sekali lagi tampak berlebihan memang. Namun di sana ada seorang Alex Pastor yang bahkan datang langsung untuk memantau seorang Tom Haye. Dari sekian banyak pemain diaspora, mengapa Tom yang dipantau paling awal? Mengapa tidak Verdonk, Ivar, atau pemain lainnya? Ya, tampaknya Alex Pastor mulai menyadari sesuatu. Kita sudah menyaksikan bagaimana unggahan dari asisten pelatih ini yang menampilkan ia sudah memulai untuk menganalisis pertandingan timnas Indonesia. Alex mungkin sudah melihat jika Tom lah otak dari timnas Indonesia saat ini. Maka 2 kolaborasi ini telah memulai pekerjaannya. Alex seorang yang dijuluki profesor karena saking ahlinya ia dalam menyusun taktik dan strategi. Sedangkan Tom, pemain yang juga dijuluki profesor karena saking piawainya pemain ini dalam mengalirkan bola dan menjadi otak serangan di tubuh timnas Indonesia. Bisa kita bayangkan 2 karakter ini akan bersatu dan menyajikan sesuatu yang tak terduga, memukau, dan pertunjukan itu kita harapkan mampu mengukir sebuah sejarah untuk timnas Indonesia. Jika nama-nama tadi mungkin merupakan pemain inti di timnas Indonesia, namun ada satu pemain yang tampaknya bekerja sungguh tak main-main untuk mendapatkan tempat baik di klub maupun timnas Indonesia. Ya, dialah Eliano Reinders.
Kita tentu tahu Eliano kurang mendapat menit bermain di era Sintayong, dan di klubnya pun Eliano belum mampu bermain reguler. Namun saat laga krusial PEC Zwolle melawan pemimpin klasemen PSV Eindhoven, Eliano bermain menjadi starter. Penampilannya pecah, bahkan cara pemain ini memotong serangan lawan bisa dikatakan di atas rata-rata. Tak tanggung-tanggung yang dimarkingnya adalah Ivar Perisic, salah satu legenda hidup timnas Kroasia, dan ada juga Luuk de Jong, mantan pemain Barcelona. Ya, dalam duel itu, tim Eliano berhasil memenangi laga dengan skor 3-1. Dan Eliano menjadi salah satu dari beberapa pemain yang menjadikan lapangan hijau adalah arena pembuktiannya. Ia seperti ingin menunjukkan jika ia tak sesepele itu untuk dicadangkan, apalagi sampai dicoret namanya dari line up timnas Indonesia. Juga ada Ivar yang dipantau langsung oleh asisten pelatih Dani Lanzard. Dan juga Marcelino Ferdinand yang berhasil mencatatkan 2 gol dan 1 assist bersama Oxford U21. Mereka telah memulai persaingan ketat itu bahkan sejak dari level klub. Saat ini para penggawa timnas Indonesia tampaknya sudah sadar betul jika timnas Indonesia saat ini telah memasuki babak baru. Timnas yang seperti sebuah kereta, yang mana dalam kereta itu hanya yang terkuat dan terbaiklah yang dapat masuk. 4 pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia adalah panggung perjuangan yang lebih besar dari sekadar permainan. Para pemain, pelatih, dan staf kepelatihan mulai bekerja untuk menabrak batas. Seolah-olah ini adalah pertaruhan besar sebuah bangsa untuk satu impian. Ya, apalagi kalau bukan menempatkan negeri yang sungguh amat gila bola ini ke dalam peta dunia. Mereka bukan hanya bertarung demi kemenangan, tetapi demi mimpi jutaan hati para supporter. Melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang nanti, timnas Indonesia tak hanya sekadar bermain sepak bola, melainkan mereka bertarung untuk sebuah sejarah, sebuah tiket lolos ke Piala Dunia untuk sebuah negeri gila bola bernama Indonesia. Dapatkah timnas Garuda membentangkan sayapnya di sana? Biarkan waktu yang menjawabnya. Jangan beli jersey ini kalau kalian nggak mau tampil keren di bulan Maret nanti ya. Udah yuk, siapin nih outfit nobar timnas Indonesia dengan jersey ikonik yang bisa kamu beli dari video ini ya.